Oke, kita lanjut pembahasan SBMPTN Sosiologi 2013. Sekarang nomor 56, soal sebab akibat. Game stage merupakan tahap di mana anak mulai mengetahui peran yang harus dijalankan dan peran yang diharapkan oleh orang lain. Sebab, George Herbert Mead membagi tahap-tahap sosialisasi menjadi play stage, game stage, significant others, dan generalized other. Nah, siapa sih George Herbert Mead ini? Beliau adalah seorang tokoh sosiologi yang memang namanya sering disebut ketika kita membahas tentang sosialisasi, ya. Nah, dia ini membagi tahap-tahap sosialisasi menjadi beberapa. Yang pertama ada preparatory stage, tahap persiapan. Nah, di sini adalah tahap persiapan anak mengenal lingkungannya. Tahap ini ada pada anak usia 0 sampai 1 tahun. Berikutnya ada play stage. Nah, play stage, tahap di mana seorang anak senang memainkan peran dan perilaku yang dilakukan orang sekitarnya tanpa mengetahui maksud dan tujuannya. Kemudian ada game stage, tahap ketika seorang anak sudah memahami peran yang harus dijalankan dan diharapkan oleh orang di sekitarnya. Nah, jadi bedanya play stage dengan game stage itu adalah play stage itu meniru apa yang dilakukan orang-orang di sekitar, tapi belum tahu maksudnya apa. Jadi misalnya ada seorang balita begitu ya, anak perempuan yang sering melihat ibunya memakai bedak, memakai lipstik gitu. Kemudian dia ingin menirunya juga melakukan hal yang sama, padahal dia belum tahu maksud dan tujuannya apa. Nah, kurang lebih itu contoh dari play stage. Kemudian game stage ini berarti udah tahu rule, udah tahu aturan main begitu ya. Jadi seseorang melakukan sesuatu memang udah tahu maksud dan tujuannya. Nah, kemudian ada generalized others, yaitu tahap kematangan, di mana seseorang sudah memahami segala perannya dan bisa menempatkan diri di masyarakat. Jadi ini tahap yang paling atas begitu ya, tahap di mana seorang itu udah paham banget apa yang harus dilakukan, perannya dia itu di kelompoknya atau di masyarakat itu sebagai apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Nah, itu udah paham, itu adalah tahap generalized others. Nah, berarti kalimat yang atasnya ini benar ya. Game stage merupakan tahap di mana anak mulai mengetahui peran yang harus dijalankan dan peran yang diharapkan oleh orang lain. Nah, tapi kalimat yang bawahnya atau alasannya di sini agak kurang pas karena di sini tidak nyebut preparatory stage begitu ya. Nah, di sini ada disebut significant others. Significant others itu bisa kita bilang tahapan yang sama dengan play stage. Nah, artinya dia ini udah bisa membedakan orang-orang di sekitarnya lah, kurang lebih begitu. Jadi misal di pandangan seorang anak begitu ya, dia udah paham, oh ini misalnya yang berkumis atau berjenggot ini yang suka gendong aku ini papaku begitu. Kemudian ini yang cantik, yang rambutnya panjang, ini mamaku. Ini yang suka usil, ini kakakku, dan seterusnya. Jadi tahap di mana seorang anak itu udah bisa membedakan orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi di sini kita pilih jawaban yang C karena pernyataannya benar tapi alasannya kurang tepat. Kurang preparatory di situ ya. Lanjut nomor 57. Menurut Geertz, masyarakat Jawa diklasifikasi dalam kelompok priai, santri, dan abangan. Di antara subtradisi kelompok abangan adalah 1. Kepercayaan pada kekuatan dukun, 2. Ketaatan pada ajaran agama Islam, 3. Praktek ritual mencari kekayaan, 4. Bagian dari birokrasi pemerintah. Nah, siapa Geertz? Clifford James Geertz adalah seorang ahli antropologi asal Amerika Serikat. Jadi beliau ini adalah seorang ahli budaya begitu ya.
Ia paling dikenal melalui penelitian-penelitiannya mengenai Indonesia dan Maroko dalam bidang seperti agama, khususnya Islam. Kemudian perkembangan ekonomi, struktur politik tradisional, serta kehidupan desa dan keluarga. Terkait kebudayaan Jawa, ia mempopulerkan istilah priai saat melakukan penelitian tentang masyarakat Jawa pada tahun 1960-an dan mengelompokkan masyarakat Jawa ke dalam 3 golongan, yaitu priai, santri, dan abangan. Nah, di sini kita bahas yang abangannya ya, karena pertanyaannya ini tentang abangan. Kelompok abangan adalah masyarakat Jawa yang secara status mengaku beragama Islam, namun masih melakukan berbagai kegiatan kesyirikan. Ya, jadi istilah dalam agama Islam itu kesyirikan, maksudnya adalah menyekutukan Allah gitu, menyekutukan Sang Pencipta. Seperti percaya pada dukun, kemudian praktik ritual mencari kekayaan atau dikenal dengan pesugihan, dan tradisi lainnya yang sebetulnya bertentangan dengan syariat Islam. Nah, jadi mungkin abangan itu kalau istilah sekarang Islam KTP begitu ya. Jadi secara status dia ya mungkin ngaku agama Islam tapi dia tidak mempraktekkan syariat Islam dalam kehidupannya. Jadi di sini kita pilih yang 1 dan 3, yang B. Lanjut nomor 58. Komunitas pecinta boyband dan girlband sekarang sedang menjamur di Indonesia. Komunitas semacam itu biasanya memiliki 1 hobi yang sama, 2 jaringan sosial yang luas, 3 wilayah bersama yang terbatas, 4 interaksi secara intensif di antara anggotanya. Nah, memang sudah jalan 1 dekade lebih mungkin ya, boyband dan girlband ini menjamur di Indonesia dan negara-negara lainnya, terutama dari Korea ya. Komunitas pecinta boyband dan girlband memiliki hobi yang sama, jaringan sosial yang luas, dan wilayah bersama yang terbatas. Nah, hobi yang sama jelas lah ya kan, ini mungkin bisa disebut hobi juga karena hobi kan singkatnya adalah kesenangan gitu ya. Aktivitas yang dilakukan atas dasar kesenangan. Nah, di sini disebutkan wilayah bersama yang terbatas. Maksudnya adalah mereka lebih aktif pada komunitas sosial yang bersifat virtual seperti media sosial. Jadi mereka punya hobi yang sama, kemudian mereka punya jaringan sosial yang luas, tapi wilayah mereka itu terbatas. Nah, di sini kita tidak pilih interaksi secara intensif di antara anggotanya karena memang interaksi intensif itu kan gampangnya kita artikan mereka sering ketemu gitu tiap hari. Nah, ini tidak dilakukan oleh komunitas pecinta boyband ataupun girlband. Jadi di sini kita bisa pilih yang A, 1, 2, dan 3. Nomor 59, menurut Parsons, perangkat variabel pola merupakan seperangkat dilema universal yang harus dihadapi dan dipecahkan oleh seseorang dalam setiap situasi sosial. Perangkat dilema universal tersebut antara lain adalah 1. Affective neutrality, 2. Anticipatory socialization, 3. Specificity diffuseness, kemudian yang 4. Other particularism. Nah, tokoh sosiologi modern Talcott Parsons memperkenalkan perangkat variabel pola yang oleh ahli sosiologi sering dianggap sebagai salah satu sumbangan teoritis yang terpenting. Menurutnya, variabel pola merupakan seperangkat dilema universal yang dihadapi dan harus dipecahkan seorang pelaku dalam setiap situasi sosial. Dan di antara perangkat dilema tersebut adalah yang pertama, affective neutrality. Ini adalah dikotomi yang mengacu pada dilema antara ada tidaknya perasaan kasih sayang ataupun kebencian dalam suatu interaksi.
Kemudian ada specificity diffuseness. Nah, ini merupakan dikotomi yang mengacu pada dilema antara kekhususan dan kekaburan. Kemudian universalism, particularism. Nah, ini adalah dikotomi yang mengacu pada dilema antara dipakai atau tidaknya ukuran universal. Kemudian ada lagi quality performance, yaitu dikotomi yang mengacu pada situasi yang di dalamnya orang harus memutuskan apakah yang penting faktor yang dibawa sejak lahir ataukah suatu perangkat prestasi tertentu. Berikutnya ada self-orientation, collectivity orientation, yaitu dikotomi yang mengacu pada titik berat orientasi pelaku dalam suatu hubungan. Jadi di sini kita tinggal baca aja ya, maksudnya di pilihan jawaban ini mana yang memang benar ada dari variabel-variabel pola yang disebutkan oleh Talcott Parsons. Nah, jelas terlihat cuma 1 dan 3 yang ada, yaitu affectivity, affective neutrality, yang artinya dikotomi yang mengacu pada dilema antara ada tidaknya perasaan kasih sayang ataupun kebencian dalam suatu interaksi. Dan juga yang ketiga yaitu specificity diffuseness. Nah, dikotomi yang mengacu pada dilema antara kekhususan dan kekaburan. Jadi jawabannya yang B. Nomor terakhir, nomor 60. Dalam masyarakat modern, seringkali dijumpai suatu hubungan kekuasaan yang rasional legal atau suatu sistem jabatan modern yang dijumpai di birokrasi pemerintahan. Prinsip dalam organisasi birokrasi modern antara lain adalah: 1. Urusan kedinasan dilaksanakan secara berkesinambungan. 2. Tanggung jawab dan wewenang merupakan bagian dari suatu hierarki wewenang. 3. Tidak memperjualbelikan jabatan. 4. Urusan kedinasan dilaksanakan tidak menggunakan dokumen tertulis. Nah, kalau kita bicara modern, nah modern itu bisa identik dengan kemajuan iptek, begitu ya. Nah, tapi jelas di sini kita nggak ada hubungannya dengan iptek. Nah, maka kita ambil makna yang lebih luas lagi, yaitu modern itu berarti kemajuan, kemudian kemudahan, ya terutama kemajuan lah ya, bisa dalam hal kemajuan peradaban, kemajuan pola berpikir, kemudian di sini kemajuan dalam hal organisasi birokrasi. Pada zaman modern, kemajuan ilmu pengetahuan diterapkan dalam berbagai aspek, termasuk dalam organisasi birokrasi. Contohnya antara lain dapat dilihat pada hal seperti urusan kedinasan dilaksanakan secara berkesinambungan. Nah, mungkin kesinambungan ini dalam kehidupan sehari-hari kita malah lebih familiar mungkin dengan istilah bahasa Inggrisnya ya, antara lain berkesinambungan itu continue, kemudian juga terpadu gitu ya, integrated. Nah, kayak gitu maksudnya. Jadi memang kan sekarang ini di zaman modern semuanya serba berkesinambungan, serba terpadu begitu ya. Kemudian tanggung jawab dan wewenang merupakan bagian dari suatu hierarki wewenang ya. Jelas, jadi maksudnya adalah setiap posisi gitu ya pada jabatan gitu, pada hierarki itu pasti masing-masing orang di sana punya tugas, tanggung jawab dan wewenang gitu. Misalnya gini, lebih mudahnya untuk memahami, kita ambil contoh lurah, camat, kemudian di atasnya ada wali kota, kemudian di atasnya ada gubernur. Jelas camat itu wilayah kekuasaannya, wewenangnya itu dan tanggung jawabnya adalah satu wilayah kecamatan aja, ya kan. Dia tidak perlu mengurusi kecamatan-kecamatan yang lain. Nah, kemudian di atasnya ada kota atau kabupaten atau kota madya gitu ya. Kalau di Jakarta kan kita punyanya kota madya.
Nah, dipimpin oleh seorang wali kota. Nah, seorang wali kota ini di bawahnya kan ada beberapa kecamatan, ada banyak kelurahan. Nah, tapi dia nggak perlu ngurusin kota madya lain. Jadi misalnya wewenang wali kota Jakarta Selatan, nah itu cukup di wilayah Jakarta Selatan aja, tidak perlu mengurusi apa-apa yang ada di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Barat, Utara, dan seterusnya. Jadi jelas ya, tanggung jawab dan wewenang merupakan bagian dari suatu hierarki wewenang. Berikutnya, tidak memperjualbelikan jabatan. Nah, ini kan apa ya, memperjualbelikan jabatan ini bagian dari tindakan KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme, yang ini harus diberantas gitu ya, harus dijauhi sejauh-jauhnya gitu, tidak boleh dilakukan memperjualbelikan jabatan, karena jabatan itu hanya boleh dipegang oleh orang yang memang benar-benar pantas menjabatnya gitu, bukan bukan barang dagangan gitu, bukan sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Nah, kalau ingin mendapatkan jabatan bukan dibeli, tapi memantaskan diri gitu ya, memiliki kompetensi tertentu di bidang tertentu gitu. Kemudian urusan kedinasan dilaksanakan tidak menggunakan dokumen tertulis. Nah, ini jelas yang nomor 4 menunjukkan suatu hal yang masih tertinggal gitu ya, masa tidak menggunakan dokumen tertulis. Nah, urusan kedinasan dilaksanakan tidak menggunakan dokumen tertulis merupakan ciri dari kepemimpinan yang tradisional atau karismatik, bukan rasional legal. Nah, kalau yang rasional legal, kalau yang modern gitu ya, jelas apa-apa itu harus tertulis gitu ya. Walaupun tidak harus, maksudnya tulis itu pakai kertas ya, kan sekarang udah zamannya paperless juga, tertulis itu ya bisa diketik juga di laptop atau di apa namanya, device-device lainnya. Jadi jelas di sini jawabannya yang A, 1, 2, dan 3.